Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok, nama kelompok akan mempresentasikan teks editor berbasis linked list kita. Lanjut. Anggotanya ada 3, yaitu pertama Dafara Farifanda dengan NIM 006, kedua Kevin Akbar Damawan dengan NIM 014, dengan terakhir saya, Raihan 026. Dan sebelum itu, lanjutkan PPT ini, izinkan kelompok kami mendemokan teks editor kami. Ya, silakan Kevin. Oke, saya akan melakukan git pull terlebih dahulu untuk memastikan file yang di lokal saya sinkron dengan GitHub yang terbaru yang terakhir di push. Lalu sebelum saya memperlihatkan teks editornya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang struktur, data, dan headernya. Yang pertama kami melakukan, saya sebenarnya melakukan define untuk visible rows dan visible column yang nantinya digunakan di bagian ini. Ini sebagai visible rows sepanjang 22 dan ini sebagai visible column sepanjang 75 dan ini sebagai visible rows sepanjang 22. Lalu ini sebenarnya kami juga mendefinisikan ini di ETS sebelumnya di array statis, tapi yang ditambahkan saat ini adalah max capacity untuk base linked list saat ini, base double linked list saat ini. Karena ntar ini bakal digunakan untuk melakukan malloc dan realloc di bagian sini. Oh ya, kami menggunakan 2 struktur data, yaitu yang pertama bernama node, yang kedua bernama editor, dan pengimplementasian double linked list kami ada di struktur data yang bernama node ini. Yang para manajer bisa lihat ada struct node previous dan next yang ciri khas dari double linked list. Sini juga ada char text yang digunakan untuk tempat pengisian hurufnya. Dan di sini char text ini masih berbasis array, tapi arraynya sudah dinamis. Bisa dilihat di sini ada teks yang dikasih malloc dan nanti di sini ada dikasih realokasi. Lalu di sini ada integer len yang nantinya bakal digunakan untuk panjang dari satu array tersebut, dan di sini ada capacity. Capacity itu digunakan untuk menyimpan batas maksimal capacity yang nantinya bakal ketika di realloc itu bakal dikali 2 capacity-nya. Ketika kita melakukan realloc, kalau ininya sudah penuh batasnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan struktur data kedua, yaitu editor. Masih sama seperti sebelumnya, kami masih mempunyai variabel seperti cursor column, cursor row, view-call, dan view-row, total lines, modified, read only, dan char file name. Tapi yang membedakan array 2 dimensi dengan double linked list saat ini ialah dalam penggunaan pointer. Ada node head untuk menunjukkan awal dari node tersebut, dan ada node tail untuk menunjukkan akhir dari node tersebut. Ada node current node, yaitu node current node, node yang saat ini sedang. Oh ya, sebelum itu saya akan menjelaskan cara kerja node yang cara kerja double linked list yang kami implementasikan di text editor ini. Jadi untuk text editor kami membuat node atau node-nya tuh per baris. Jadi ini tuh dihitungnya satu node. Dan ketika kita melakukan enter, itu baru kita membuat node baru. Jadi dalam satu ini tuh isinya karakter teks ini yang di malloc dan realloc nantinya kalau kurang. Dan ini tuh array dinamis. Lalu pengimplementasian double linked list-nya di per baris. Jadi kita bisa menyebut satu node itu sebagai satu baris. Nah, makanya di sini ada current node. Current node itu bisa dibilang baris saat ini atau node saat ini. Nah, seperti yang para manajer bisa lihat ketika saya mengubahnya di sini, itu berarti current node-nya itu ada di 5, sedangkan tail-nya ada di 7 dan head-nya ada di 1. Dan saya di sini mempunyai 13 function yang berbeda. Lalu langsung saja kita masuk ke functionnya, penjelasan tentang function. Saya akan menjelaskan secara ringkas saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya ada function create node yang nantinya bakal digunakan untuk membuat node atau baris yang dipanggil di init buffer untuk menginisialisasi buffer yang bakal dipakai di main.c dan dipakai di new line. Nah, karena insert new line bakal berhubungan dengan membuat node atau baris baru, jadi setiap kita menekan enter, kita bakal membuat baris baru, membuat node baru ya, baris baru.
Lalu di sini juga ada merge line, masih sama seperti kemarin, namun hanya logikanya saja yang diubah. Karena sekarang menggunakan linked list. Di sini ada validasi kursor agar kursor gak tembus ke dalam sini jika dihapus-hapus di backspace tembus ke dalam. Nah, sini. Lalu di sini juga ada scroll view, ada free buffer. Ini akan dilakukan ketika program sudah ditutup. Dan ini ada 4 function yang gunanya tuh untuk navigasi. Misal, nah ini 4 function ini gunanya untuk melakukan seperti ini. Navigasi arrow keys yang dilakukan di main di 4 ini. Nah, di sini juga ada key enter. Untuk jika menekan tombol enter maka lakukan insert new line ini. Yang insert new line ini menghasilkan return berupa true atau 1 yang nanti bakal ditangkap oleh line change, dan line change akan digunakan oleh Rayhan, function Rayhan di bawah sini. Ya, sekian dari saya. Sekarang akan dilanjutkan oleh Dava. Baik, terima kasih David. Selanjutnya saya Dava Rafael Hamda akan melanjutkan demonstrasi bagian yang saya kerjakan, yaitu model file view yang diimplementasikan di file value.c dan file.h. Sebelum saya mulai dengan fitur-fiturnya, izinkan saya jelaskan dulu sedikit mengenai konsep dasar dan implementasi modul. Sebelumnya saya akan mengumpul pada data terbaru yang sudah kami finalisasi di benchmark. Saya akan mengumpul dari data terbaru. Oke, sudah selesai. Ambil tersebut. Setelah itu saya hapus dan masuk ke dalam video. Di sini sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa di sini saya sedang berada dalam perjalanan, jadi mohon maaf jika saya tidak bisa menyalakan kamera saya. Di sini sedikit bermasalah dan suara saya juga tidak begitu terdengar, jadi saya menggunakan sound recorder. Baik, selanjutnya kita lanjut ke lanjut. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yakni bagian versi, value.h dan value.c. Sebelumnya saya ceritakan bagian saya dengan basic awalnya. Di sini di atas pada file saya itu menggunakan buat berupa event value.h, kemudian buat buffer.h di sini. Menu ini saya perlu akses karena butuh struktur dan saya monitor pada buffer.h miliknya. Dan kemudian daftar deklarasi fungsi dengan cara pemeriksaan ini saat lain misalnya indeksi perlu open file, dia cuma include file video.h dapat perlu tahu detail pemerintah tidak file. Kemudian di sini ada 7 8 fungsi yang saya buat. Mulai dari check file status, open file, save file, exit manager, get file size, save as file, kemudian date name, dan terakhir modul penjagaan show text. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana modul-modul file itu berkaitan dengan sub dan interface yang dibuat. Jadi di buffer H kita memverifikasi subword di sini. Subword ini memiliki bagian-bagian tertentu yang dapat digunakan di dalam modul. Jadi setelah tadi dijelaskan kita langsung ke dalam modul saja. Di sini misalkan contohnya ketika di modul open file milik saya, di sini saya menggunakan insert charted, yang mana insert mulai dan insert charted itu digunakan di bagian sini insert mulai dan insert charted. Nah, ini adalah fungsi yang sebelumnya digunakan di buffer.h nya Geiger. Insert mulai dan insert charted ini berkaitan secara langsung dalam penggunaan. Dan itu kita saling integrasi antara sensor lain. Pertama tentang hal tersebut. Selanjutnya saya akan langsung menjelaskan saja sekedar topiknya terkait dengan penjelasan masing-masing fungsi yang saya mulai dari membuka file. Pertama, sebelum mulai saya contohkan dulu membuka file dengan txt. Misalkan txt seperti saya membuka isi baru. Misalkan saya membuat daftar isi baru tes text gitu. Terus saya save filenya, nanti saya save dan saya di text editor. Misalkan text aja atau text gitu, saya misalkan udah ada teksnya gitu, udah ada dasar teks, kemudian udah di save, kemudian di sini kita coba run. Di
sini setelah kita coba run, di sini ternyata tidak seperti itu. Kita coba fungsi dari open file ctrl dipencet habis itu. Kemudian kita cari filenya adalah kita lihat dulu di belakang. File ini merupakan test aja .txt. Tes test aja. Kita coba. Ada isi. Kenapa? Jadi secara kerja ini saya tadi secara itu saya menegaskan bahwa saya cuma tes aja, itu tidak pakai .txt karena ada fungsi yang saya gunakan itu penting, yakni berupa insert txt extension. Di insert txt extension ini saya langsung memasukkan kata akan melakukan pengecekan jikalau file ada, jikalau file tidak ada maka di return bahwa itu tidak ada file, karena ini hanya modul di sini ada signature pengecekan file name apakah ada titik. Jika ada titik itu dilihat lagi. Ini pengecekan apabila kita mengetikkan apakah sudah bersama apakah .txt. Jika kita mematikan terus .txt maka nanti bakalan langsung otomatis ini melewati pengecekan. Tapi kalau belum nanti bakalan menambahkan .txt secara langsung dalam pencarian kita. Pencarian yang tadi pencarian yang mencari file tes aja. Kan sini saya tidak pakai .txt. Itu fitur penjagaannya. Dan untuk fungsi open file sendiri itu secara teknis yang terjadi di balik layar adalah otomatis fungsi open file membuka file dalam binary mode atau dalam RB. Di sini terlihat dalam bagian sini file FB open RB yang mana membaca karakter satu persatu menggunakan fgets seperti yang digunakan dalam ini. Jadi fgets itu digunakan di sini akan dibaca semua karakternya hingga mencapai F atau end of file. Semua kalimat itu dari satu line semua dipaste dari buffer dari txt dimasukkan ke dalam buffer yang conventional. Waktu tampilan layar kita terminal di sini. Tes aja. Kemudian untuk kami memasukkannya ke database itu tadi. Kami menggunakan dari Windows karakter new line itu /n itu kalau jadi website line itu kalau kami bisa baca dalam text mode biasa terjadi inconsistency dengan binary mode. Kami bisa menangani /r atau carriage gitu. Misalnya manual itu di skip dan ada yang proses /r seperti itu bisa merestore satu line. Itu kurang lebih bekerja dalam fungsi open file. Bisa kasihkan. Kemudian selanjutnya mari kita coba demo open file. Fungsi sendiri save file. Ada save file. Save file itu apabila kita tidak perlu kita langsung otomatis menyimpan setelah kita mengetik. Di sini kita bisa ini bisa tes saja. Tes saja kan tadi tes saja. Kita tes saja itu sini tes. Apa atau terus kita save. Kita mencet OS. Ini misalkan kalau file udah ada, kalau file udah ada kita bakalan langsung melakukan save file yang ada fungsi yang disebut. Kemudian untuk save file yang utama itu jika tahu kita ya pilih file misalkan kita membuat ulang filenya misalkan tes terus kita save disimpan sebagai misalkan disimpan saja sebagai teks baru. Ini saya tidak usah pakai txt karena seperti yang tadi sudah saya bilang di ensure txt.extension ini sudah saya buat untuk mempermudah user agar bisa langsung menuliskan judul dari teks. Langsung kita save, nanti akan tersimpan teks baru .txt di file program tempat file program teks baru .txt. Terus misalkan kita terus kita coba buka lagi fungsi kita gunakan lagi fungsi dari open file. Apakah file yang kita save itu berhasil atau tidak? Di sini update terus tes lagi style text terus kalau misalkan kita buka teks yang nggak ada itu nanti bakal otomatis terbuat teks baru gitu .txt file .txt. Kalau misalkan nggak ada nanti bakalan masuk teks baru
Sini sudah ada isinya kan. Berarti fungsi ini berasal dari CTRL-S. Di sini tanda kita tadi kan di sini ada tanda bintang. Apabila misalkan di sini ada tanda bintang. Ini artinya belum bisa stop. Kita langsung CTRL-S dan save. Ada bahwa filenya bisa sangat. Ini sama juga menggunakan write binary. Ini adalah untuk menuliskan file itu dalam mode binary, jangan teks, karena nanti dalam konsistensi dalam penyimpanan buffer dalam sistem. Ya, ada juga CSS tadi sudah jelaskan. Terus ada exit converter. Ini hanya terminal menggunakan display dari yang ada buat free buffer. Kemudian buffer itu dipelihara dan buffer terus dan rename untuk percobaan rename dan get file size ini menunjukkan isian file kurang lebih akan lebih besar dan ini juga kalau di sini cek file status ini awal program misalnya active manager yang digunakan itu cek file status itu bukan ada jika proses jika bisa dia akan buka sebuah file ini nanti akan kita cek status itu di ada file itu langsung saja di dalam website berlokasi. Dan di sini cetak LR untuk pembuatan nama rename file, di mana batasnya ini sudah terbentuk seperti yang ada di sini. Dapat dilihat lagi muncul. Kemudian di sini juga ada bagian buat fungsi main, kalau diimplementasi di main secara situs. Ada perusahaan juga mulai dari awal file ini misalkan belum ada file kalau misalkan ada file ini itu nanti bakal simpan tadi boleh file atau disimpan sebagai jika file itu artinya membentuk bisa dan ada juga file sudah ada apakah mau ditimbang informasi dia atau tidak dan disimpan dibatalkan kalau tidak jadi. Dan ada juga di sini pengecekan jika jadi. Di sini ada pengecekan nanti. Oke, kalau seperti ini. Kemudian ada juga di sini fungsi CTRL-Q. CTRL-Q ini untuk keluar dari tadi atau keluar dari terminalnya. Itu nanti akan bersambung juga dengan exit manager di sini. Exit manager di akhir dari main.c penggunaannya implementasi. Kemudian tadi ada satu lagi untuk fungsi saya yakni terkait dengan rename current file. Rename current file ini ada di file .c. Kemudian rename current file ini nanti akan membaca linknya apakah ada atau tidak isi file. Kemudian file-file yang ada file yang dimasukkan. Kemudian nanti akan kita save file jika file tidak ada akan di save maksudnya. Kemudian akan dilanjutkan lagi jika file ini tidak ada. Jika tidak bisa selesai maka ada terlalu atau tidak berhasil selesai. Kemudian ada di remove patch untuk menghilangkan buffer yang tertinggal. Selanjutnya if rename, rename maksimal 209 basis kan 256 artinya sekitar 8 tahun ditambah 3 untuk .txt 4 255 tambah 4 kolom negatif untuk .txt dan /1 untuk bagian terus satu juga berasal dari terminal test out. Sini langsung saja kita coba. Sini sudah ada file dari teks baru. Terus saya ganti kita rename jadi teks baru 2 terus ada teks sebelumnya akan seperti ini. Kita bisa langsung post selesai edit ya, masih memori selesai. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya berikan ini kepada rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian saya upload dulu. Sudah up to date. Oke. Kita close dulu, close dulu, lalu ini repo kita yang sudah di pull. Saya buka devnya.
Lalu saya akan coba jalankan dulu programnya. Nah, di sini setiap kali kita membuka programnya, fungsi Doveskin akan dijalankan. Lalu untuk di kita ada fungsi untuk membedakan kapan untuk Doveskin dan kapan untuk merender per barisnya. Ketika kita melakukan perubahan pada baris satu saja, maka akan dipanggil fungsi fungsi dow current line. Yang di bawah sini adalah dow status bar. Lalu di sini ada show prom yang memunculkan prom ini simpan sebagai aja. Oke, terus mungkin udah ini mungkin paling sisa ini saja. Baris, nomor baris dan kursor. Oke. Secara tampilan bagian saya sudah selesai. Lalu ke bagian kode. Di sini ada logika untuk menentukan kapan Doveskin dan kapan render satu baris saja. Lalu di ini ada header dulu. Header sini ada pendefinisian karakter buat di fungsi readkey. Sini ada fungsi saya. Dikasih fungsinya. Nah, display.c. Di sini ada move cursor to menggunakan Nancy, banyak sekali menggunakan Nancy fungsi saya. Fungsi itu create terminal buat membersihkan terminal. Buat ini downline namen menggambar nomor baris. Doveskin nanti ini kita lewatin saja dulu. Dow status bar buat menggambar yang tadi, yang status bar, status filenya. Readkey untuk membaca karakter dari keyboard. Lalu showprom yang buat tadi ketika kita mau save, merename, mau quit dan lain sebagainya. Lalu kita pergi ke dua fungsi utama saya yaitu dow current line dan terakhir dow screen. Dan di dua fungsi ini, fungsi lainnya juga dipanggil dalam fungsi ini. Misalnya move cursor itu dipanggil pada fungsi dow screen untuk menggerakkan kursor ketika suatu hal. Dow screen itu mulai dari clear terminal lalu membuat pointer render node yang menunjukkan point node yang ada di paling atas. Buffalo itu di sini view itu buat baris paling atas juga. Ini ada looping untuk menggambar baris. Lalu ini ada looping untuk menggambar karakter, pointer text atau array of chart pada node text. Kalau melebihi indeksnya, maka akan disimpan spasi atau tanda kosong. Dan lalu habis keluar selain kalau ini tidak true, rendernya node-nya berarti belum ada, node-nya atau belum ada, maka akan di-print ini gelombang dan tanda tegak menunjukkan kalau tidak ada node di baris keberapa dan selanjutnya. Current line seperti ini sama 90% sama dengan fungsi dow screen. Dan untuk penggunaan interface saya gunakan pada fungsi dow screen dengan menggunakan if render node. Setiap kali render node habis selesai render satu baris, maka akan lanjut ke node berikutnya menggunakan bagian baris kode ini, render node ke next, pergi ke next. Lalu mungkin selesai sudah bagian saya. Akan dilanjutkan dengan presentasi PPT kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian fitur dan fungsionalitas dari text.editor. Text editor yang kita sudah buat. Di sini pertama ada terkait dengan navigasi dan editing. Navigasi dan editing ini terkait dengan pergerakan pemilih mutiara, kemudian penambahan penghapusan karakter pada posisi kursor, kemudian pemisahan baris baru atau enter dengan insert new line atau penggabungan baris dengan backspace atau baris lain. Ada fungsinya buffer data Kevin. Kemudian di sini ada manajemen file input output, ada open file, ada save file, SFS, ada rename dan ekstensi txt. Kemudian di sini ada proteksi keamanan data, deteksi file read only, kemudian ada konfirmasi buang perubahan jika open file tidak gagal, open file baru. Kemudian konfirmasi untuk membuang perubahan, kemudian ada konfirmasi yakin keluar jika ada perubahan yang belum disimpan dan sebelumnya file yang sudah. Dan di sini ada penggunanya atau UAP, ada status bar yang menunjukkan nama file, penggunaan file, posisi kursor, mode modified atau masih belum bisa saya di save dan di tombol. Kemudian ada pengembangan baris dengan highlight baris aktif, formation via anti escape, viewport scrolling dan partial rendering hanya baris aktif yang di render harus ulang saat mengetik. Oke, lanjut Dava adalah saya akan menunjukkan struktur program kelompok kami. Untuk struktur modalitas kita bisa menjadi 4 modul utama. Pertama ada core loop atau loop dari program kami yaitu main.c. Data internal atau struktur data kami itu disimpan di buffer. Untuk masalah display antarmuka atau visual itu disimpan di bagian saya display, dan sistem
File dan operasi file itu disimpan di bagian Java, yaitu filenya.c. Strip node serta editor dikelola di buffer H. Untuk library yang kami gunakan itu ada standar di output, standar library, string.h, dan konya.h untuk mengangkat input keyboard via fungsi gauge. Kemudian di sini akan menjelaskan bagian saya. Ini progres pengerjaan. Pada minggu atau pengerjaan pertama itu saya eksplorasi penggunaan Git dan kita eksplorasi mendalam terkait dengan DLL, linked list, kemudian percobaan membuat prototipe versi kemudian yang kedua terkait dengan analisis kebutuhan dan memberikan pembelajaran pembuatan dasar struktur fungsi value versi tulis, sukses fakta dan lain-lain. Kemudian pengerjaan ketiga pengembangan sebagian fungsi dinamis pada bridge value request, diskusi alur kerja GitHub, dan keduanya pengerjaan 4 itu finalisasi dengan berbagai perbaikan dan perubahan serta penambahan fungsi dan fungsi yang diperlukan, yakni seperti tadi ensure text extension. Oke, di sini bagian saya di pengerjaan pertama saya melakukan eksplorasi terlebih dahulu tentang cara pengimplementasian linked list pada text editor seperti apa, dan akhirnya kelompok kami memutuskan untuk menggunakan double linked list karena text editor itu membutuhkan back atau previous untuk mundur. Jadi ya double linked list digunakan. Terus saya melakukan penghapusan editor H karena seperti yang para manajer sampaikan sebelumnya, global header itu tidak diperbolehkan karena harus masing-masing satu. Jadi kami menghapus editor.h terus mengubah beberapa variabel juga. Lalu untuk pengerjaan kedua, saya mengerjakan function create node, init buffer, insert char add, dan free buffer. Untuk pengerjaan ketiga ada delete char, validate cluster, dan insert new line. Dan untuk pengerjaan keempat ada merge lines, scroll view, dan move keys. Lalu yang paling terakhirnya lagi mengoptimasikan main.c. Oke, selanjutnya Rehan. Hasilnya saya yang pertama, untuk fase pertama saya menyelesaikan fungsi move cursor to ke terminal, terus menyelesaikan header, read key. Fase kedua DAO status bar, DAO line number. Fase ketiga DAO screen, DAO line. Dan fase terakhir itu beberapa bagian dari main. Yang pertama yang buat logika kapan DAO screen, kapan DAO per baris, dan line change. Sudah, itu fase saya. Lalu saya akan menjelaskan progres pengerjaan text editor berbasis double linked list kami. Statusnya sudah text editor tersebut sudah benar-benar berfungsi dan sudah selesai. Lalu untuk semua fitur intinya yang seperti yang sudah dideklarasikan pada PPT pada sebelum ETS itu masih sama persis, tidak ada perubahan maupun penambahan dan pengurangan juga. Lalu untuk kontribusi anggota di sini Raihan mengerjakan di bagian display H, dan juga sebagian di main.c. Untuk saya mengerjakan di bagian pembuatan struktur data node-nya di buffer.h dan buffer.c. Saya juga mengerjakan sebagian di main.c yang berhubungan dengan buffer. Lalu untuk Dava mengerjakan di bagian file.c, file.h, dan main.c. Untuk penerapan double linked list, lokasinya ada seperti yang saya bilang sebelumnya, ada di buffer H di struct node. Lalu untuk sintaksnya menggunakan lalu untuk sub variabel yang ada di struct node itu ada next, text, length, capacity, dan previous. Dan lessonan yang kami dapatkan setelah menyelesaikan matkul proyek 2 ini adalah teamwork communication, pemahaman tentang linked list seperti single linked list, double linked list, dan lain sebagainya. Lalu juga tentang pemahaman modular code. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beres ya. What? Aman. Oke, tadi ini outro. Image